Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bani Hasim dari kelas PAIC semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang bertemakan tentang hakikat etika profesi guru. Ini berada di dalam cakupan atau ruang lingkup mata kuliah etika profesi guru, dan ini menjadi salah satu materi ataupun tema yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, khususnya calon seorang guru dan untuk guru yang ada di Indonesia. Ini harus memahami sekali, harus memahami betul apa itu tentang kode etik seorang guru dan bagaimana cara mengaplikasikan dari kode etik tersebut. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan jelaskan saja tentang materi ataupun tema yang akan saya jelaskan ini, yaitu mengenai tentang hakikat etika profesi guru. Oke teman-teman, langsung saja saya akan jelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari etika profesi guru. Nah, di sini etika profesi guru itu merupakan gabungan dari beberapa kata. Yang pertama dari kata etika. Nah, etika itu merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos. Etos ini merupakan bentuk tunggal yang artinya itu merupakan watak, kebiasaan, ataupun adat istiadat. Nah, pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang, individu, ataupun masyarakat dalam kehidupan ataupun dalam keseharian berperilaku baik. Nah, ini diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya mengenai pengertian profesi. Profesi merupakan suatu kepandaian yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Nah, kemudian dari profesi ini juga memiliki 3 pilar utama, yaitu pengetahuan, yang kedua keahlian, dan yang terakhir yaitu persiapan akademis. Kemudian pengertian guru. Nah, di sini menurut Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa guru itu merupakan pendidik profesional. Mengapa demikian? Karena seorang guru telah menerima dan memikul beban serta tanggung jawab yang diemban oleh seorang guru dari kedua orang tua peserta didik ini untuk ikut membantu dalam mendidik anak-anaknya. Nah, dari penjelasan di atas mengenai pengertian dari etika profesi dan guru, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari etika profesi guru ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik dari seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang pendidik profesional. Kemudian tentang landasan-landasan dari etika profesi guru. Nah, etika profesi guru ini mempunyai landasan-landasannya tersendiri, yaitu yang pertama terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu terdapat dalam pasal 28. Dan yang kedua terdapat di dalam Kongres PGRI yang ke-13. Dan yang terakhir dari landasan etika profesi guru ini terdapat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Selanjutnya itu mengenai fungsi dari etika profesi guru. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari etika profesi guru. Yang pertama yaitu untuk memantapkan niat mahasiswa dalam menekuni bidang profesi keguruan. Nah, ini salah satunya untuk memantapkan niat seorang mahasiswa ataupun calon seorang guru. Nah, dan yang kedua untuk menumbuhkan jiwa keguruan pada seorang mahasiswa ataupun calon seorang guru. Dan yang ketiga untuk memberikan deskripsi tentang harapan dan tantangan kepada calon yang akan jadi seorang guru ini. Dan yang terakhir dari fungsi etika profesi guru ini yaitu untuk menanamkan nilai-nilai etika profesi keguruan pada mahasiswa sebagai calon seorang guru. Kemudian mengenai tujuan dari etika profesi guru ini, sudah barang tentu bahwasanya tujuannya itu agar mahasiswa mampu memiliki wawasan tentang profesi keguruan dan berperilaku positif layaknya seorang guru, layaknya untuk menjadi calon seorang guru. Nah, itu tujuan dari etika profesi guru.
Selain dari adanya fungsi dan tujuan etika profesi guru, tentu terdapat pula manfaat dari etika profesi guru. Nah, di antara dari manfaat etika profesi guru ini yaitu menyiapkan calon-calon generasi penerus guru yang mengerti ataupun mengetahui tentang etika profesi guru dan mengetahui tentang kode etik dari profesi guru dan mampu menjalankan yang terdapat di dalam kode etik seorang guru tersebut. Kemudian prinsip-prinsip dari etika profesi guru yaitu diantaranya yang pertama prinsip tanggung jawab. Nah, di sini tentunya dari seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap seorang guru, yang salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan, dan yang kedua tanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Dan yang selanjutnya dari prinsip-prinsip etika profesi guru ini yaitu keadilan, prinsip keadilan, dan yang terakhir dari prinsip otonomi. Selanjutnya peran etika dalam profesi. Nah, di sini ada beberapa peran etika yang terdapat dalam profesi. Yang pertama, nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi etika itu milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai kepada tatanan suatu bangsa. Nah, kemudian yang kedua, etika dalam profesi ini memiliki peran. Yang pertama, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dalam kelompok ataupun masyarakat pada umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi guru, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Nah, sudah tentu di sini bahwasanya kode etik keguruan itu harus dipegang dan harus dilaksanakan oleh calon-calon oleh seorang guru. Nah, di sini yang terakhir merupakan sorotan masyarakat itu menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku seorang guru itu tidak mencerminkan profesi ataupun pekerjaan seorang guru itu seperti apa. Nah, itu merupakan peran etika dalam profesi. Kemudian syarat-syarat profesi guru. Nah, di antara syarat-syarat profesi guru ini yang pertama yaitu melibatkan kegiatan intelektual. Dan yang kedua yaitu menggeluti suatu bidang ilmu yang khusus. Dan yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alami, bukan sekedar latihan. Dan yang keempat, yaitu memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Dari jabatan itu memerlukan latihan supaya terjadinya berkesinambung antara jabatan dengan latihan yang dilatihkan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Nah, di situ sudah dijanjikan bahwasanya karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Dan yang selanjutnya yaitu mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, bahwasanya seorang yang memiliki profesi itu harus mementingkan layanan di atas keuntungan ataupun kepentingan pribadi. Dan yang selanjutnya mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, seorang profesi ataupun profesi guru ini tentu harus mempunyai profesi keguruan yang profesional dan terjalin erat di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi bahwasannya mulai prinsip, terus manfaat, tujuan, dan fungsi, tentu terdapat pula ruang lingkup dari etika profesi guru tersebut. Nah, ada beberapa dari ruang lingkup etika profesi guru ini. Yang pertama, etika guru terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan pada ayat ke-9 dari Kode Etik Guru Indonesia, yaitu yang berbunyi, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karenanya guru itu dituntut untuk mempelajari dan mengetahui kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Tujuannya apa? Supaya seorang guru ini mengetahui apa saja peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pendidikan.
Dan yang kedua, etika guru terhadap peserta didik. Nah, hal ini sudah tertulis di dalam ayat pertama kode etik guru yang berbunyi, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Dan yang ketiga, yaitu etika guru terhadap tempat kerja. Nah, tuh, etika guru terhadap tempat kerja ini dipaparkan sedetail mungkin ini, yaitu seorang guru yang profesional hendaknya mampu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Supaya apa? Supaya seorang peserta didik itu mampu aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran yang menyenangkan ataupun tidak membosankan. Dan yang selanjutnya, etika guru terhadap pemimpin. Nah, sikap guru terhadap pemimpin ini haruslah baik, dalam artian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati oleh pemimpinnya. Dan yang kelima, ada etika guru terhadap organisasi profesinya tersebut. Nah, berdasarkan pada kode etik profesi guru ayat ke-8 yang berbunyi bahwasanya guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir dari ruang lingkup etika profesi guru ini ada etika guru terhadap rekan sejawat. Maksudnya seperti apa? Di sini tercantum di dalam kode etik profesi guru dalam ayat 7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Nah, hal ini sudah sangat jelas bahwa seorang guru hendaknya menciptakan suasana yang harmonis antara sesama guru di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Nah, dari ruang lingkup etika profesi guru ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi adanya kaitan yang satu sama lain harus saling berhubungan dan harus saling mendukung di antara keenam ruang lingkup etika profesi guru ini. Kemudian ciri-ciri dari etika profesi guru ini, yang pertama adanya pengetahuan khusus, dan yang kedua adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, dan yang ketiga mengabdi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan yang terakhir kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu problematika dan solusi yang ada di dalam etika profesi guru. Nah, di sini problematika yang ada di dalam etika profesi guru itu masih banyak yang belum menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam kode etik seorang guru. Nah, padahal di sini sudah jelas bahwasanya kode etik seorang guru itu harus dijalankan, wajib hukumnya untuk dijalankan oleh setiap seorang guru. Dan solusi yang ditawarkan yaitu seorang guru yang belum menjalankan atau mengimplementasikan tentunya belum paham. Nah, di sini bahwasanya solusi yang ditawarkan itu seorang guru harus memahami terlebih dahulu nilai-nilai ataupun norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam kode etik profesi guru, sehingga bisa adanya untuk seorang guru itu menjalankan dan mengimplementasikan suatu nilai-nilai kode etik yang terdapat dalam kode etik tersebut. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan di dalam pertemuan kali ini. Semoga teman-teman atau kawan-kawan semua belum puas dengan adanya penjelasan materi yang disampaikan oleh saya sendiri, dan semoga selalu mengembangkan wawasannya dengan mencari yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata ataupun yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.